Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberikan karunia kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasanya. Selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekalian, di tahun 2021 tanpa terasa kita sudah masuk di semester genap untuk pembelajaran prakarya yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Yusuf. Di semester ini anak-anak Bapak akan masuk di pembelajaran bab pertama yang berhubungan dengan kerajinan bahan limbah lunak. Anak-anak Bapak sekalian, di awal pembelajaran ini kita akan masuk di peta konsep, yang mana tujuan dari peta konsep ini adalah sebagai penunjuk arah agar materi yang akan kita bahas tidak keluar dari topik judul bahan limbah lunak, di mana di peta konsep ini ada terdiri dari 3 garis besar. Yang pertama yaitu mengenai prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua adalah mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. Yang ketiga adalah produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Jadi di bahan limbah lunak ini nanti kita akan membicarakan mengenai bahan limbah lunak organik dan bahan limbah lunak anorganik. Di lembaran berikutnya kita akan masuk di bagian C, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan nanti anak-anak Bapak mampu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan karunia yang begitu besar tentang kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah anak-anak Bapak mampu memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur dan pembuatan serta penyajian bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat disesuaikan pada wilayah setempat. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah anak-anak Bapak diharapkan nanti mampu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan yang telah dibuat berdasarkan wilayah daerah setempat di mana anak-anak Bapak tinggal. Kemudian pembuatan ini diharapkan memiliki suatu orisinalitas atau keaslian dengan penuh tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam pembuatan proses tersebut. Anak-anak Bapak sekalian, kita masuk ke bagian materi pembelajaran yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Terdapat 3 prinsip yang nantinya akan kita jelaskan. Prinsip yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Limbah dapat dilihat berdasarkan fisik ataupun bentuknya. Contoh, limbah gas, limbah yang berasal dari cairan, dan limbah yang berasal dari benda padat. Prinsip yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Anak-anak Bapak sekalian, untuk prinsip yang kedua ini bisa kita lihat sumber limbah ini dari pertanian, dari industri, dari pertambangan, dan dari limbah domestik ataupun dari rumah tangga. Prinsip yang ketiga yang perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasannya berdasarkan senyawa, limbah itu dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah limbah organik dan yang kedua adalah limbah anorganik. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui 3 prinsip, maka kita masuk ke bagian B, yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Bahan limbah lunak terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah bahan limbah lunak organik. Maksudnya adalah limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Semua bagian dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Sedangkan yang kedua adalah
jenis ataupun karakteristik dari limbah lunak anorganik. Maksudnya adalah limbah lunak ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia yang dapat menghasilkan bahan yang bersifat lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Anak-anak Bapak sekalian, di materi yang selanjutnya, setelah kita mengetahui karakteristiknya, maka kita akan mengetahui bagian C, yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Bagaimana bahan limbah lunak ini dapat kita olah? Ada 3 R istilah dalam pengolahan bahan limbah lunak. R yang pertama adalah reuse, berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. R yang kedua adalah reduce. Reduce ini maksudnya adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah menjadi menumpuk. R yang ketiga adalah recycle. Recycle ini maksudnya adalah mengolah kembali ataupun mendaur ulang sampah menjadi bahan atau produk baru yang lebih bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Bahan limbah lunak ini akan mendapatkan suatu nilai tambah yang mana menjadi kebanggaan di masing-masing daerah tertentu. Terdapat beberapa daerah-daerah yang menghasilkan bahan limbah lunak. Satu, di daerah pesisir pantai. Yang kedua, di daerah pegunungan. Yang ketiga, daerah pertanian. Dan yang keempat adalah di daerah perkotaan. Perlu anak-anak Bapak ketahui sementara ini bahwasanya limbah lunak anorganik itu biasanya banyak dihasilkan dari wilayah perkotaan. Perlu anak-anak Bapak ketahui bahwasannya di monitor anak-anak dapat melihat gambar alat-alat yang digunakan dalam bahan limbah lunak. Gambar ini menunjukkan suatu bentuk alat-alat yang memang sebagian besar anak-anak Bapak sudah mengenalnya. Di bagian A ada gunting yang fungsinya adalah untuk memotong sekaligus membentuk suatu motif yang diinginkan dari gambar yang sudah kita buat. Di bagian B ini, gambar B ini merupakan lem tembak. Lem tembak ini dihubungkan ke listrik yang nanti tujuannya adalah untuk menghubungkan antara satu benda ke benda yang lainnya. Di gambar yang atas sebelah kanan, yang C, ini adalah setrika atau sering disebut dengan gosokan. Dan ini juga mempergunakan energi listrik PLN yang tegangannya 220. Fungsinya adalah untuk merapikan, karena alat ini merupakan alat yang mempergunakan prinsip panas. Kemudian yang berikutnya, yang D. Yang D ini adalah solder listrik. Solder listrik ini juga merupakan suatu alat yang dihubungkan dengan listrik dari sumber PLN yang fungsinya adalah untuk membuat lubang dari benda-benda yang sudah kita tentukan. Selanjutnya bagian E. Di E ini adalah panci. Panci ini fungsinya adalah untuk merebus benda yang akan kita buat menjadi suatu kerajinan. Sedangkan yang di bagian F adalah penjepit. Penjepit ini adalah berfungsi untuk mengambil benda kerajinan ataupun bahan yang sudah kita rebus agar terhindar dari panas yang sudah ada di dalam panci. Anak-anak Bapak sekalian, setelah mengetahui alat-alat yang dipergunakan dalam produk kerajinan dari limbah kulit jagung, maka di layar monitor anak-anak Bapak sudah bisa melihat suatu hasil akhir yang bisa diolah dari bahan kulit jagung. Di bagian yang A, anak-anak Bapak bisa melihat gambar bunga yang sudah diberi pewarna untuk mengkombinasikan
antara warna yang satu dengan warna yang lainnya dan dibentuk menjadi suatu bunga. Kemudian di gambar bagian B, anak-anak Bapak juga sudah melihat boneka yang dihasilkan dari bahan dasar kulit jagung. Sedangkan yang di bagian C, ini juga bisa anak-anak Bapak buat dalam hal kerajinan, yaitu berupa gantungan kunci, yang nantinya ini akan menjadikan aksesoris untuk bisa dipergunakan dalam gantungan kunci yang ada di rumah kita. Jadi setelah kita membahas materi pembelajaran kita, bahan limbah lunak, maka dapatlah kita buat dalam suatu rangkuman. Yang pertama, bahwasannya wilayah Indonesia ini merupakan suatu wilayah yang nantinya dapat kita olah dalam hal kerajinan berdasarkan wilayah di mana kita berada. Yang kedua adalah kita sebaiknya melakukan kunjungan-kunjungan dalam hal kerajinan, karena dari kunjungan-kunjungan ini kita dapat membandingkan hasil yang sudah dikerjakan dari suatu wilayah tertentu dengan wilayah yang lainnya yang menjadikan suatu ciri khas. Yang ketiga adalah jika kita mendapatkan suatu kesulitan dalam mencari informasi, maka kita harus membutuhkan suatu pengalaman, bisa berupa wawancara dan bisa juga melihat dari tampilan-tampilan media yang lainnya. Dan yang terakhir, kerangkuman pada pagi hari ini adalah kita dapat merasakan bahwasannya kita sebagai makhluk individu memiliki suatu nilai sosial terhadap suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan ada suplemen tugas-tugas yang akan diberikan melalui file-file berupa PDF, MS Word, dan Google Form yang anak-anak Bapak bisa memperkaya wawasannya. Bapak rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak padai aja sampai di sini. Selamat belajar dan jangan pernah merasa bosan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.